rapat kali ini. Yang pertama tentunya ada sambutan, kemudian yang keduanya pembukaan maksudnya, kemudian sambutan, kemudian topik pembahasan, dan terakhir kita akhiri dengan penutup dan doa. Adapun sebelumnya kita mengawali untuk rapat kita kali ini, saya perkenalkan terlebih dahulu supaya lebih lebih terasa lebih familiar kita semuanya. Mungkin ya saya sebutkan barusan itu salah satunya adalah pendiri yayasan dan kemudian yang membangun dari Masjid Al-Firdaus ini. Alhamdulillah dulu sejarahnya cukup panjang memang ya, dari awal membentukkan di tahun 2018, kemudian berganti tahun 2021 SK Memorandum itu kita berganti di notator notaris yang alhamdulillah ketika itu sejarah panjang. Mungkin Pak Tio bisa menjadi saksi sejarah ya Pak Tio ya. Pak Tio kemudian Pak Ajis bisa menjadi saksi sejarah bahwasanya ini dulu lahan pohon jati ya, pohon jati dulu tempatnya Alex di sini ya, tempatnya Alex karena penghuni pertama itu memang beliau tuh ya, Alex sama Joni. Nah, kemudian ketika itu ini asal dari tanah ini itu pemiliknya Pak Haji Warji, teman rekan dari Bapak, yang kemudian dijual kepada almarhum ya, dijual kepada almarhum. Nah, dari hasil itu kemudian Bapak punya inisiatif untuk mendirikan rumah tahfiz. Akhirnya saya tanyakan kepada Bapak, Pak ingin bikin apa dulu? Bikin masjid dulu. Nah, ketika itu di 2018 alhamdulillah saya bertemu dengan beliau, alhamdulillah dengan Pak Haji Rusdi. Saya ngobrol, kemudian bahasa langsung ya insyaallah siap. 1 bulan berselang, di ketiga bulannya alhamdulillah kemudian masjid ini di-ACC oleh pihak Al-Firdaus melalui Ustadz Fahru yang alhamdulillah sekarang dia punya yayasan sendiri dan bergerak di bidang yang sama. Ya, alhamdulillah akhirnya kemudian terjadilah masjid ini dan dibantu ketika itu ada Pak Muhyiddin, ada Ayu, ada Resti dulu itu sampai kemudian pendirinya. Waktu itu belum ada perumahan Mabuk, belum ada, dari saya belum ada, yang ada itu perumahan Elina dengan perumahan Anggrek. Ya, jadi seperti itu ada ya, yang istilah sebagian. Jadi seperti itu sejarahnya. Nah, kemudian ketika itu rencana awalnya kita mendirikan rumah tahfiz. Rumah tahfiz berjalannya waktu yang alhamdulillah Allah juga berkehendak baik. Ya, akhirnya kemudian terbentuklah TK, gitu ya, terbentuklah TK dengan inisiatif koordinasi antara yayasan. Ya, ketika itu masih ada saya karena memang teman-teman Pak Muhyiddin, kemudian Ayub dan Reski sudah mengundurkan diri. Ya, akhirnya kemudian saya punya inisiatif untuk mendirikan kembali DKM yang pasca dari Pak Haji Sahid. Jadi Pak Haji Sahid itu DKM pertama. Yang kemudian di situ ada Pak Tio, Pak Isan juga ada, teman-teman lain juga ada. Yang hari ini mungkin yang hadir cuma Pak Tio ya, dengan Pak Haji, mudah-mudahan. Nah, itu cerita sejarahnya seperti itu. Makanya di sini kita akan kembali mengetahui peranan kita. Di satu sisi peran kita sebagai DKM, di satu sisi kemudian peran sebagai yayasan, dan di satu sisi peran sebagai hadir. Nah, makanya kemudian di sini saya undang semuanya dengan tujuan dan harapan koordinasi ini, karena memang DKM punya impian besar. Ya, punya impian besar, salah satunya membangun ini masjid, salah satunya. Nah, makanya kemudian saya perlu dikumpulkan dengan tujuan supaya terjadi kesinambungan antara yayasan kemudian dengan DKM. Ya, saya kemarin sempat berbicara dengan Pak Ibron di kecamatan tentang peran dari Nadir itu sendiri. Ya, bahkan beliau juga sempat ke saya bilang kalau sekiranya pun saya ingin diundang, silakan undang saya. Jadi bahasanya begitu. Makanya nanti insya Allah mungkin di pertemuan yang akan datang akan dibahas itu semua. Cuma dari sekecilnya saja
nanti yang akan dijelaskan secara lebih gamblangnya oleh Pak Kusdi mengenai pembangunan, salah satunya itu adalah hak nadir dan kemudian DKM. Selanjutnya juga nanti untuk pengganti dari Bapak, Ibu menyerahkan ke Pak Firman. Pak Firman nanti diserahkan ke beliau. Jadi saya posisinya hanya posisi nadir. Kalau saya lihat SOP dari nadir itu sendiri adalah pengelolaan di bidang administratif. Ya, jadi saya tidak terlibat di DKM peran apapun, termasuk masalah keuangan saya pun tidak boleh. Ya, tapi kemudian perlu adanya koordinasi. Ya, perlu adanya koordinasi sehingga teman-teman nanti bisa paham mana yayasan, kemudian mana DKM, karena DKM tidak bisa membuat SK sendiri. Itu Pak Imron dari kecamatan seperti itu. Ya, tidak bisa membuat SK sendiri, dan SK itu nanti yang akan membuat itu adalah yayasan yang membuat itu. Ya, tapi yayasan tidak terlibat. Jadi cuma di sana udah nggak ada garis perintah lagi, gitu kan? Cuman ada garis komando saja, gitu ya. Cuman untuk untuk pelegalan SK ini saja. Itu yang pertama gadis kecilnya. Kemudian yang kedua, kemarin kita sempat untuk membuat nomor induk masjid. Nah, nomor induk masjid ini sudah selesai datanya, tinggal mungkin saya minta tanda tangan Ustaz Jihad. Kita tanda tangan Ustaz Jihad, kemudian nanti ke kelurahan, nanti langsung ke kecamatan, tinggal nanti kita tanda tangan jamaahnya saja. Alhamdulillah sebagian jamaah saya tolong teman-teman saya yang ada di sekolah, ya, untuk menandatangani aja. Gampang lah kalau soal itu, ya. Nanti tinggal tunggu aja instruksi dari saya. Mungkin itu yang menjadi garis besar. Karena itu untuk mempersingkat waktu, kami mohonkan kita rapat kali ini, mari kita bersama-sama baca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk diri kita. Semoga ini menjadi amalan buat kita semuanya. Ila hadiniyah wa likulliyatin wa amalin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mohonkan kepada Pak Firman dari pihak Yayasan Al-Firdausi untuk mencoba menjelaskan mengenai peranan dari yayasan itu sendiri, karena Ibu sudah menyerahkan semuanya pada Pak Firman. Jangan sampai teman-teman menjadi salah tangkap ketika ingin bertemu dengan Ibu, karena Ibu sendiri memang tidak mau ditemui karena perempuan, gitu. Jadi supaya lebih enak nanti koordinasi dari BKM, nanti dari pihak yayasan sendiri yang kemudian akan menjelaskan. Kepadanya kami bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di acara hari ini. Dan kebetulan saya mendapatkan kabar bahwa setelah saya dari pihak yayasan untuk berkoordinasi dengan yayasan. Sebetulnya sih saya baru mendapatkan informasi ini belakangan, sehingga mungkin lebih itu dari Ustaz Wadi. Intinya sekali lagi besar bahwa Raja maupun PKS itu di sekolah besar. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, saya akan untuk berkomunikasi dengan pihak yayasan. Oh, sebetulnya berarti dengannya. Maaf mungkin karena saya ini dari semalam saya pekerjaan. Nah intinya seperti itu aja Bapak-bapak. Mohon maaf kalau misalkan
keterangan atas percayanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pimpinan yayasan, tentunya pengawas di kesempatan kali telah memberikan inti dari yayasan seperti apa. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami semuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya kami mohonkan kepada Pak Haji Rusdi untuk memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama, saya di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada DKM Masjid Jami Al-Firdaus. Mungkin bapak-bapak tanda tanya di dalam acara rapat DKM ini kok saya ada. Intinya di sini saya satu kangen, yang kedua kangen sama keluarga almarhum Bapak Haji Asep. Karena beliau sangat baik yang pernah saya kenal. Bahkan yang saya tahu dia sebagai wakil atas berdirinya masjid ini yang saya tahu. Alhamdulillah. Yang kedua, intinya bersilaturahmi dan sekaligus memperkenalkan diri, karena walaupun bagaimana juga di sini kita al-muslimun al-muslim ya Pak ya. Jadi di antara kita ini semua saudara dalam seakidah. Bapak-bapak yang saya hormati, terutama kepada semua pengurus TKM dan jajarannya, semoga sehat selalu, dan juga wabil khusus kepada keluarga besar Bapak almarhum Haji Asep ya, yang saya hormati, juga kepada Bapak Haji sebagai sahabat lama saya. Sebenarnya lama ini, sebelum berdirinya masjid ini saya udah tahu. Setelah bapak-bapak, sebelum saya di sini bicara dengan apa yang diminta, izinkan saya Pak ingin memperkenalkan diri. Saya di sini Rusdi ya. Masih ada kaitannya dengan Yayasan Al-Huda Injatus Bogor. Ini sekaligus saja menginformasikan aja. Jadi kami terus ini berbuat sesuatu kepada umat di mana saja. Jadi di mana ada wakaf yang masyarakatnya belum punya uang untuk membangun, saya siap untuk merespon pengajuan-pengajuan. Ini sebagai informasi aja. Ya, sementara ini saya lagi mempertindaklanjuti ini Pak nih, masjidnya Mushola Al-Ikhlas ini akan dialih fungsi masjid. Alhamdulillah, kemarin saya udah datangkan chefnya dari Arab, ya udah disurvey, mudah-mudahan Allah ridho ada rezekinya nanti dibangun di situ masjid juga. Itu yang ada bangunannya, itu bangunannya kecil, mau dialih fungsi masjid. Alhamdulillah, karena masyarakatnya juga punya keinginan. Jadi apa salahnya saya ikut andil untuk berbuat kebaikan. Itu aja informasinya. Dan yang selanjutnya saya ingin tahu Pak, ini DKM Al-Firdaus ini siapa ya Pak ya? Oh Bapak. Terima kasih Pak. DKM. Berikut jajarannya yang saya hormati. Kemudian
tadi dari pengatur acara atau pimpinan rapat telah meriwayatkan sedikit sebelumnya suatu riwayat berdirinya masjid ini atau bangunan ini. Itu ya, karena di sini kita harus berjiwa besar lah. Karena orang yang berjiwa besar, orang yang menghargai jasa-jasa orang-orang yang telah berjuang zaman dulu. Sebab kalau nggak ada orang-orang yang berjuang zaman dulu, ya mungkin kita nggak akan bisa seperti ini. Ya contohnya aja kemerdekaan. Kalau nggak ada orang-orang dulu, ya kita hanya tinggal menikmati kemerdekaannya. Ini yang harus kita syukuri. Begitu juga kepada pejuang-pejuang yang lain. Itu bukan pejuang revolusi, pejuang-pejuang agama masyarakat itu juga harus kita hargai, karena sejarah ini tidak boleh dihilangkan. Itu dari generasi ke generasi. Itu Pak sedikit kata pendahuluan saya. Jadi apa yang harus saya sampaikan Pak? Nanti aja pemilihan dari Bapak, makanya bisa lihat nanti yang juga ya. Sebelumnya saya ini tahu Pak, ini kan kalau di setiap tanah wakaf itu kan ada dua antara wakif dengan ajir ya. Jadi wakifnya mah kita tahu lah Pak almarhum Bapak Haji Asep, keluarganya. Dan itu diserah terimakan kepada seseorang yang namanya najir. Dan najirnya siapa Pak di sini? Oh Bapak ya. Dengan siapa Pak? Sendiri Bapak. Sebenarnya anggotanya banyak, ada Om Bibin, kemudian saya, Andi, kemudian ada 2 orang lagi termasuk Pak juga. Oh gitu ya. Ya Pak, cuma ingin tahu aja. Nah, jadi di sini saya akan memberikan suatu masukan aja nih Pak ya. Ya mungkin kalau ada pendapat-pendapat, nanti kalau ada apa yang saya sampaikan kurang berkenan, ya andai kata mau ditanyakan, saya siap untuk menjawabnya sepanjang yang saya tahu di dalam masalah PKM dan najir. Jadi najir itu adalah orang yang diberi mandat atau yang diberi amanat oleh wakif atau yang memberi wakaf untuk menjalankan niat apa yang diniatkan pada waktu itu oleh wakif sebagai pemberi wakaf, itu harus dijalankan. Karena yang namanya najir ini itu diatur oleh Badan Undang-Undang atau Badan Wakaf Indonesia, pasal 1 sampai dengan pasal 9 nomor 41 tahun 2004 kalau nggak salah, tentang fungsi dan kewenangan seorang najir. Nah, kalau itu apa aja nanti fungsi dan kewenangan seorang najir, nah di situ dia mengemban amanat untuk mengelola tanah yang diamanatkan oleh wakif untuk menjadi kegiatan baik apa berdirinya bangunan, yayasan atau kegiatan sosial dan agama Islam, ya, itu tanggung jawab najir, ya, karena udah diberi mandat dan amanat. Jangan sampai wakaf yang diberikan oleh wakif ini tidak berjalan, sia-sia nantinya, itu berdosa. Alhamdulillah, kalau saya lihat di sini wakaf yang diberikan oleh wakif sudah dibuktikan dengan berdirinya masjid, yayasan untuk keagamaan, sosial masyarakat dan yang lainnya. Alhamdulillah. Ini najir sudah menjalankan fungsi dan tugas. Kewenangan daripada najir ini Pak, ya sebenarnya
antara DKM dengan Najir ini kan sama-sama untuk mengemban amanat, cuman tugas dan ranahnya aja yang sedikit berbeda. Jadi kalau Najir ini tidak menguasai wakaf, nggak boleh. Dia ditugaskan untuk mengawasi, mengelola, dan melaporkan apa-apa yang ada kegiatan di dalam tanah wakaf ini kepada Badan Wakaf Indonesia. Umpamanya di sini ada kegiatan-kegiatan, ya, melaporkan tentang administrasi ke DKM, apa-apa saja itu tugas Najir. Malah kalau bagus mah DKM-nya dari Najir karena dia tahu sejarah. Umpamanya DKM di sini bukan dari Najir, nggak ada masalah, Pak. Boleh. Itu dari siapa aja. Juga bukan alim ulama juga menjadi DKM, boleh. Nggak perlu alim ulama aja. Karena yang dikelola ini adalah kegiatan kemakmuran. Yang penting asal bisa ngajak masyarakat, ya, mengajak kebersamaan, saling menghargai. Jadi kalau DKM-nya bukan dari pihak Najir, jadi ini ada kesinambungan kerja, tanggung jawab amanat. Karena yang punya amanat dari wakif ini Najir. Nah, DKM harus bisa menjalankan amanat Najir, tapi tidak boleh mencampuri urusan administrasi DKM. Karena DKM ini intinya untuk mengelola, menata kegiatan kemakmuran. Ya, seperti di sini dipakai Jumat, itu bukan Najir yang mengatur, Pak. DKM menentukan personilnya siapa, merabotnya siapa, jajarannya segala macam, itu DKM ranahnya. Juga kalau ada pembangunan mau direhab, renovasi, ya, itu harus ada obrolan dengan Najir. Sepanjang inisiatif ini membangun DKM, itu Najir harusnya menyetujui. Karena Najir punya hak dan fungsi, fungsi juga untuk mengiyakan dan tidak mengiyakan. Kalau program DKM ini dipandang sama Najir harus dikaji ulang segala macam atau tidak baik lah. Jadi antara DKM dengan Najir ini mitra sebenarnya, Pak. Ya, DKM diamanatkan oleh masyarakat atau jamaah untuk menata kegiatan, tujuannya untuk memakmurkan masjid. Bagaimana caranya itu program DKM, mungkin Bapak paham lah ya, pesanannya Pak. Karena menurut saya masjid nggak kudu ramai, Pak. Kalau tidak diridhoi Allah ramai juga. Yang penting nyaman dipakai ibadah. Sekalipun sepi tapi nyaman. Bagaimana yang dibilang kemakmuran masjid? Apakah harus banyak jamaahnya yang salat? Tidak. Karena masjid emang ini bagian daripada tempat kita ibadah, bertakwa. Al-masjidu sisa ala taqwa. Masjid ini tempat kita bertakwa. Al-masjidu baidul itu, Pak. Jadi segala sesuatunya juga di mana juga masjid harus ada yang bertanggung jawab, yang mengurusinya itu DKM. Nah, di samping DKM ada yang namanya pengawas, ya, Najir. Kalau Najirnya tidak masuk di dalam struktural DKM, itu sebagai pengawas, Pak. Sepanjang DKM ini berjalan bagus, itu pun penuh. Bahkan programnya juga dukung. Jadi tidak ada nanti kesalahpahaman, ini pengen ini pengen itu, enggak ada. Intinya Najir mah tidak menguasai, tidak kuasa, hanya ketitipan mengawasi apa yang ada di tanah wakaf ini. Ya, apa yang ada di tanah wakaf ini isinya dan kegiatannya, cuma mengawasi. Makanya antara DKM dengan Najir itu mitra yang sangat harus dijalin hubungan. Ya,
Ini sepanjang yang saya tahu tentang DKM dan Najir. Kalau DKM bukan dari Najir, jadi Najirnya DKM harus bisa menjalankan amanat Najir, karena yang diberi mandat amanat itu Najir, bukan DKM. Karena DKM adalah untuk menata kegiatan kemakmuran masjid, untuk mengatur segalanya. Dan juga pertanggungjawaban tahunan ini DKM harus laporkan kepada Najir. Nanti Najir lanjutkan laporannya kepada Badan Wakaf Indonesia yang disingkat BWI itu Pak. Ya, melaporkan tentang struktural DKM itu supaya nanti diakui di depan untuk mendapatkan SK terus. Ya, hal-hal lain Pak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf nih Pak nih, antara rapat Bapak ini saya jadi bicara ini, ya, karena intinya mah di sini kita jangan sampai melupakan sejarah, karena sejarah itu penting bagi hidup kita, Pak ya. Jadi antara kesalahpahaman, tidak ada kesenjangan pendapat segala macam, itu beda pendapat itu wajarlah, di mana juga itu terjadi Pak. Cuman karena di sini kita Muslim, jadi kalau ada sesuatu hal yang perbedaan, larikan kepada musyawarah. Jadi Islam ini tidak mengajarkan kita untuk kelompok sono kelompok sini, enggak. Ya, ukhuwah Islamiyah ini harus bersama segala apapun. Apalagi yang diemban ini ialah untuk agama, semua juga sosial. DKM nggak punya gaji dari pemerintah, apalagi juga yang penting kita di sini menjalankan apa yang kita jalankan ini baik, mudah-mudahan jadi amal. Itu Pak ya. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Ya, karena saya nggak tahu ini intinya segala macam, saya hanya bisa menjelaskan tentang antara DKM dengan Najir saja. Sebenarnya mitra bahkan kemakmuran suatu masjid ini bukan di tangan Najir, di tangan DKM sebenarnya. Yang harus bisa mengajak masyarakat bagaimana mencintai masyarakat, mencintai masjid, itu tanggung jawab DKM. Mungkin DKM juga kan punya struktural, saksi-saksi, ada humas, ada segala macam itu. Ini harus berjalan. Barangkali penjelasan saya nanti ada yang kurang paham atau ada perbedaan, ya saya mohon maaf Pak ya, karena Bapak saya anggap ini yang mungkin lebih paham, lebih tahu ketimbang dari saya. Untuk yang namanya ini masjid, ya memang kita mikirnya jangka panjang, apalagi ini di pinggir jalan. 10 tahun, 15 tahun kemudian nanti di sini nggak ketampung jamaah. Ya kalau mau direnovasi segala macam, itu udah menjadi tanggung jawab pengurus masjid. Ya. Jadi yayasan yang pernah membantu pembangunan ini itu udah nggak ikut campur, udah lepas, karena udah terimakan bangunan ini kepada pengurus pada waktu itu untuk dirawat, dimakmurkan, dan bila mana ada yang kurang-kurang dari bantuan silakan ditambah-tambahin. Kalau dananya dana pribadi, kami hanya sebatas ini aja yang bisa membangun. Ada kekurangan, mohon dimaafkan. Itu saja Pak Hendy, kelamaan mohon maaf nih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Rusdi. Mungkin kita jadi ada sedikit tercerahkan ya, ada sedikit tercerahkan mengenai apa namanya tugas dan fungsi kita. Mudah-mudahan kita ikhlas semuanya untuk senantiasa memakmurkan masjid. Apatah lagi, insya Allah kita akan mengadakan maulid ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Ini memang dari awal sudah apa artinya, karena di satu sisi di yayasan saya udah bilang
sebelah kanan saya ke yayasan, sebelah kiri saya ke masjid. Tapi setidak-tidaknya saya melepas dalam artian kegiatan untuk pemakmuran masjid silakan disikapi ya. Karena kita keluarga, teman terbaik itu bukan teman yang kemudian memuji. Teman yang baik itu adalah teman saudara kita itu yang mengkritisi. Ya, itulah saudara kita. Makanya kemudian dalam beberapa bulan ini saya mohon maaf, dalam beberapa bulan ini kan imam dari rawatib itu sendiri sekarang belum terpenuhi. Kemudian kalau saya perhatikan kemarin saya sholat Jumat pun ditinggal sendiri, ya kan? Dalam artian mudah-mudahan nanti ada satu atau dua orang DKM supaya nanti kalau sekiranya tidak ada khotib ataupun khotib berhalangan, mungkin ada yang bisa menggantikan. Dan itu pun kalau saya saya pun ada waktu, tidak ada jadwal di tempat lain, saya nggak apa-apa kesini untuk mendampingi. Saya hanya bisa membantu itu saja. Oke. Terima kasih Pak Haji Rusdi. Insya Allah selanjutnya memang ini yang paling intinya nih, Ketua DKM mungkin ingin memberikan sedikit sepatah dua patah kata yang perlu disampaikan dari DKM itu sendiri. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirin yang kami hormati, dari perwakilan Yayasan Pak Firman, kemudian juga Pak Rusdi dari perwakilan Yayasan Al-Huda, selamat kenal Pak. Kemudian juga nazir kita Ustaz Henry, yang mudah-mudahan senantiasa Allah menjaga sehat walafiat mereka semuanya, insyaallah dalam kata-kata Allah Subhanahu wa taala, dan segenap jajaran DKM Masjid Al-Firdausi dan juga berbagai jamaah juga yang hadir sebagai perwakilan. Alhamdulillah, sekali lagi selamat kenal Pak Firman, Pak Rusdi, kami dari DKM Masjid. Pertama tentunya alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah kita semuanya bisa dipertemukan hari ini, yaitu dalam rangka bersilaturahmi antara pihak yayasan, kemudian nazir, dan juga dari pihak Yayasan Al-Huda dan DKM Masjid Al-Firdausi. Kemudian juga tentunya ini merupakan momen kita untuk saling kenal mengenal juga begitu. Yang selama ini kan juga kita belum pernah nih ada rapat seperti ini. Semenjak kita dilantik sudah setahun apa 2 tahun Bapak? Jalan 2 tahun ya. Jalan 2 tahun ini Pak kita sudah alhamdulillah dilantik. Pada saat itu masih ada almarhum Bapak Haji Asep, alhamdulillah, yang juga beliau ikut menyaksikan. Dan ya saya rasa juga dengan berbagai kegiatan yang pernah kita laksanakan yang masih ada almarhum Pak Haji Asep, itu beliau sepertinya melihatnya dengan senang bahagia bahwa ada perubahan besar dari kepengurusan DKM yang sebelumnya dengan yang sekarang sedang berjalan gitu. Dan juga tentunya ya kami di sini juga pertama yang menyampaikan ya ucapan jazakumullah khairan katsiran kepada nazir yayasan dan Yayasan Al-Huda juga yang telah yang tentunya ya tadi diceritakan sejarah-sejarahnya sampai kemudian terbangunnya masjid ini. Kita masyarakat sini tentunya bersyukur dengan adanya masjid di sini. Kemudian ya menjadi tempat ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita. Insyaallah Pak, alhamdulillah sekarang itu nyaman beribadah di sini. Soalnya udah banyak AC-nya nih, adem jadi di sini kalau sholat, insyaallah. Cuman masih ada beberapa mungkin ya kendala-kendala yang perlu kami sampaikan juga. Ya, kadang suka ngejeprek Pak nih kalau dinyalain semua AC nih nggak kuat listriknya nih, nggak tahu nih ada apa nih listrik. Kebakaran tegangannya atau diganti semua rangkaian listrik yang sebelah atasnya atau bagaimana? Baik, pertama kepada Yayasan Peradaban Islam Al-Firdausi tentunya ini yang perlu kami sampaikan juga beberapa ya laporan-laporan yang telah kami laksanakan.
strategi ibadahnya dan berbagai macam program juga. Tentunya ini merupakan amanah buat kita semuanya, DKM terutama, untuk memakmurkan masjid ini. Kemudian yang terdekat ini, insya Allah kita melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi. Insya Allah tanggal 5 September, Bapak-bapak sekalian, Bapak pengurus Yayasan Al-Huda, dan juga sebagai bentuk juga laporan kami bahwa insya Allah di tanggal 5 September kita akan mengadakan Maulid Nabi. Insya Allah mengundang Habib Qais. Nama bacanya saya nggak usah. Habib Qais Abdul Rahman Assegaf, Habib Abdul Rahman Assegaf, Habib Qais. Dan ini kita kami sampaikan juga kurang lebih anggaran yang kami susun itu mencapai kurang lebih 18 juta untuk anggaran persiapan pelaksanaan acara Maulid ini. Nah, ini barangkali juga ini kami sampaikan sebagai bentuk laporan kami kepada yayasan dan Nazir juga. Barangkali dari Yayasan Al-Huda nanti juga bisa ya mungkin membantu secara material ataupun moral gitu dengan adanya kegiatan yang akan kami laksanakan seperti itu. Karena jujur saja ini kami juga belum ada nih, kami mengadakan acara aja, merencanakan semuanya, tapi uangnya kita belum tahu dari mana nih uangnya nih untuk kegiatan tersebut begitu. Kemudian sebagai bentuk laporan kepada yayasan juga bahwasanya tentunya renovasi di sekitaran masjid ini itu sudah rutin kami juga perbaiki. Ada ya ini warnanya sudah beda kan, dulunya warnanya apa ya, oranye, krem seperti krem gitu. Sekarang sudah kami perbaharui, catnya menjadi warna hijau, jadi kelihatannya enak gitu dipandang mata, seperti lagi melihat pepohonan gitu kan, terapi buat mata kita. Alhamdulillah juga jamaah juga melihatnya lebih nyaman ya, dengan ada warna baru seperti ini. Dan juga lafaz Allah yang ini bisa menyala nih Bang, kalau ditekan sahabatnya bisa menyala dan lain-lain. Cuma kendala kita emang kalau hujan masih bocor Pak, di atap kita ini kalau hujan masih bocor. Nggak tahu ya di mana permasalahannya, udah beberapa kali kita perbaiki juga. Apa harus diganti gentengnya semuanya atau bagaimana kan ini permasalahan yang sampai sekarang pun belum bisa kita atasi dengan sepenuhnya. Ini masih ada bekas-bekas bocor juga. Itu kalau hujannya deras masih ada beberapa titik yang bocor, dan di depan pintu kita itu masih tergenang banjir Pak di sana. Kita belum ada saluran air untuk mengalirkan air tumpahan dari depan TK. Itu masih merupakan kendala kita juga yang harus kita selesaikan bersama. Kemudian tentunya juga kami laporkan kepada Nazir juga. Terima kasih Nazir sudah selama ini juga menjadi pengawas buat kita di KM. Dan tentunya seperti disampaikan tadi oleh Pak Rusdi ya, bahwasanya ya Nazir juga adalah merupakan yang pengawas daripada DKM dan penjaga aset ya. Dan kemarin juga beberapa kali kami sudah yang melakukan itu, bahwasanya kita ingin masjid kita ini terdaftar mempunyai ID ya, namanya apa kepanjangan itu? Identitas nomor ID di SIMAS yang terintegrasi di Kemenak itu. Kita inginnya terdaftar di Kemenak, makanya kita juga berkoordinasi dengan Ustaz Hadi sebagai Nazir untuk melakukan proses-proses seperti itu, ke KUA, ke Kemenak dan lain-lain, agar juga masjid kita terdaftar secara nasional, baik itu di SIMAS yang terintegrasi di Kemenak, juga mungkin nanti ke Dewan Masjid Indonesia mungkin dan lain-lain gitu. Agar juga ketika nanti kita juga ingin mengajukan beberapa bantuan-bantuan, barangkali itu lebih persyaratan administratifnya itu sudah lengkap gitu. Makanya kemarin juga kita banyak berkoordinasi dengan Nazir juga terkait dengan masalah hal itu. Dan ya disampaikan Ustaz Hadi betul tadi bahwasanya SK itu yang mengeluarkan Yayasan Peradaban Islam Al-Firdausi yang mengangkat kita sebagai pengurus masjid gitu. Jadi tetap kita ada payung hukumnya dari
perubahan-perubahan dalam kepengurusan ini ya nanti kami ajukan kepada yayasan gitu. Karena ini kan kita setahun ini kita melihat kepengurusan ini, nah, barangkali nanti ada apa sih istilahnya kalau di pergantian kepengurusan itu suksesi ataupun pergantian dalam kepengurusan, kami inginnya ada pergantian gitu, ada perubahan mungkin ya supaya juga teman-teman ini juga ternyata di awal kepengurusan yang kita lantik gitu kan ternyata gak semuanya efisien gitu, gak semuanya melaksanakan sesuai dengan SK yang sudah disampaikan. Kita inginnya ada berbagai macam perubahan dalam kepengurusan ini. Pertama sudah berjalan setahun ini. Kita nanti kami akan insya ajukan kepada yayasan agar kemudian nanti yayasan juga menurunkan SK terbaru untuk DKM ini. Begitu nanti kami akan ajukan insya Allah. Dan kemudian juga tentunya kami juga ingin menyampaikan bahwa ini dari teman-teman DKM juga masih ada berbagai macam pertanyaan yang perlu diperjelas juga dari pihak yayasan Pak Firman ya tentang mana sih ini batas-batas tanah masjid begitu dan yang mana juga tanah yayasan, maka kami juga barangkali nanti ingin mengajukan untuk melakukan renovasi pembangunan itu nggak menyalahi aturan, itu kami membangunnya betul-betul di tanah wakaf yang diperuntukkan untuk masjid begitu. Ya juga seperti ruangan-ruangan depan masjid ini tanah yayasan atau tanah masjid tempat sholat untuk imam ini kan yang kami dengar ini adalah tanah yayasan. Nah, itu bagaimana itu? Kemudian ruang sound system ini dan ruang yang sebelah kiri saya ini itu kalau misalkan memang ini adalah tanah masjid, kami inginnya ini rencana kami itu untuk seperti ada ruangan sekretariat gitu. Kita belum punya itu Pak. Kita belum punya ruangan sekretariat untuk DKM dan juga biasanya kan kalau ada tamu penting, khotib atau apa itu biasanya kalau di masjid-masjid lain yang nggak masuk dari pintu utama jamaah gitu. Tapi masuknya dari seperti kami mau buat ini di samping ini. Jadi khotib itu datangnya dari sini, lalu di ruang tunggu, lalu nanti ketika sudah waktunya khotib dia langsung masuk. Nah ini kan ruangan ini barangkali nanti kami mengajukan bisa dipergunakan. Kami rencananya yang seperti itu bagaimana gitu. Ruangan yang di sebelah kiri saya itu, jadi kita membuat pintu. Nah juga rencana-rencana kami ke depan ya tentunya ingin melakukan berbagai macam renovasi gitu. Nah, mungkin nanti mohon dijelaskan juga Pak Firman yang mana sih batas-batas tanah masjid dan tanah yayasan gitu, agar kami tidak kedepannya menyalahi aturan terutama dalam berbagai macam administratif yang sudah ditentukan gitu. Nah, kemudian juga tentunya untuk jangka panjangnya nanti ya kami ingin ya terutama terus seperti ini ada komunikasi antara kita DKM, Hasil dan yayasan dan juga pihak Yayasan Al-Huda. Kalau perlu nanti kami laporkan setiap tahun program pelaksanaan yang sudah dilaksanakan oleh DKM nanti bisa kita laporkan ke Yayasan Al-Huda gitu. Dan juga barangkali nanti kami boleh mengajukan Pak Rusdi, kami juga lihatnya ke depan mah ingin nih masjid ini diperluas lagi Pak gitu. Apakah bisa kami mengajukan seperti itu gitu? Kami ingin perluas lagi. Kalau perlu itu tanah belakang boleh nggak Pak dibeli untuk kita gitu? Yang belakang gitu ya? Itu belakang masjidnya seberang. Itu masih kosong Pak, itu tanah Pak itu. Kalau masih bisa misalkan nanti kita mengajukan bersama membuat proposal dan lain sebagainya untuk memperluas area masjid. Karena jujur saja Pak, ketika bahkan untuk sholat id saja itu kita kekurangan tempat Pak. Kita izin kepada yayasan TK untuk bisa memakai ruang TK itu juga kita merasa tidak enak karena itu biasa dipakai area untuk TK sampai ke jalan-jalan gitu. Kita inginnya ini masjid diperluas gitu untuk juga tentunya tadi yang harus disampaikan betul untuk kenyamanan jamaah dalam beribadah. Betul Pak, memang ya jujur saja ini sholat
sempit Pak gitu, paling satu soft dua soft gitu. Tapi yang kami utamakan adalah bagaimana ketika jamaah datang ke masjid, beribadah di masjid, mereka nyaman dengan apa yang dirasakan dalam masjid itu. Barangkali itu sedikit perakata dari saya sebagai ketua DKE. Nanti barangkali dari teman-teman juga ada yang ingin menambahkan, menyampaikan, kami persilakan. Terima kasih Pak Firman, Ustaz Hedi dan Pak Rusdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Jihad. Alhamdulillah, mungkin gambarannya seperti itu ya, keinginan dari DKE mungkin bisa disikapi. Memang yang perlu dipertanyakan ini luasnya sampai mana gitu ya. Mungkin langsung mau silakan teman-teman. Ya, terima kasih Ustaz Jihad atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya pegang surat keterangan domisili besar. Luas tanah itu 188 meter persegi, luas bangunan 160 meter persegi. Jadi untuk apa namanya wilayahnya itu sampai itu sama sini sama mimbar kiri kanan ya, Ustaz ini ya. Coba sini ya. Ya. Enggak, jadi gini, sebetulnya itu saya baru dihubungi dan pada saat itu saya memang nonaktif gitu kan. Kebetulan ibu itu kan perempuan, jadi mewakilkan kepada saya. Dan terus terang saya belum mempelajari benar gitu kan untuk hal-hal seperti ini. Saya hanya mungkin bisa meminta tolong atau mewakilkan ke yang lebih paham gitu kan. Ya, itu aja, karena terus terang aja ini hanya apa namanya, saya tuh dadakan gitu kan. Dari saat kegiatan saya itu ya tiba-tiba ada seperti begini. Oke lah, saya hanya mewakili sebagai adik dari almarhum, dan untuk lebih jelasnya, lebih ininya dan lebih pahamnya mungkin Ustaz Hedi yang ininya itu kan. Tolong mohon dibantu Ustaz untuk menjelaskan ininya batasan-batasannya. Gak usah Pak, Bapak saya jelasin nanti. Kami sudah dengar apa yang disampaikan Bapak tadi. Ya itu, ya berarti itu nggak jauh beda Pak dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Hedi itu saja Pak. Bapak terangin aja apa yang Bapak lakukan, Bapak minta itu. Ya itu, jadi yang saya tahu itu ya seperti itu. Ini naskah tanah wakaf dari almarhum kakak saya yang yang dibeli, dan saya pada saat itu emang non aktif. Saya hanya membantu dari segi donatur. Saya juga mencari para donatur. Karena kegiatan saya yang lumayan cukup padat gitu kan, saya hanya memberikan laporan-laporan. Jadi ya untuk berjalan selanjutnya ya saya tidak begitu mengikuti Pak. Jadi saya terus terang aja di sini ya, daripada misalkan saya tahu di mana, dan yang lebih paham mungkin yang awalnya itu dari Ustaz Hedi seperti apa, dan saya di sini terus terang aja, saya baru gitu kan. Mungkin dengan Pak Tio sudah beberapa kali bertemu ya Pak ya. Kalau Pak Tio mungkin sekitar 1 atau 2 kali Pak Tio ya, ketika masih ada almarhum. Ya, pelantikan Bapak juga hadir kan. Pelantikan Ustaz Sahid. Ya sini. Enggak ya. Iya Bapak kami. Enggak ada. Saya nggak ada, karena kebetulan kan saya bekerja juga di Jakarta. Jadi saya hanya memberikan mendapatkan informasi mungkin dari telepon aja gitu kan. Nah, ya begitu aja. Jadi istilahnya untuk untuk luas tanah saya hanya bisa menerangkan apa yang terserah di sini. Luas tanah 188 meter persegi, luas bangunan 160 meter persegi. Dan untuk diubah alih misalkan lebih atau dikurangi, terus saya sebagai demokrat saya tidak mengizinkan Pak. Sesuai gini aja, apa yang diamanahkan sama almarhum ya udah seperti ini aja gitu kan. Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Saya ngambil perkenalkan dulu deh biar seru. Ya, Pak. Juga bagian dari saya lupa udah bagian apa saja. Saya tinggal di Mabruk Pak. Mabruk 2 saya orang Jawa Timur. Kalau di pesantren itu hampir 15 tahun atau 16 tahun atau lebih kurang begitu.
Itu kira-kira. Nah, jadi penting bagi kami DKM katakanlah begitu dengan beberapa acara-acara seperti ini dan untuk memastikan segala halnya itu karena tujuan utama kami sebagai DKM katakanlah seperti itu ingin membuat jamaah atau umat Pondok Giri yang mampir ke masjid itu nyaman senyaman-nyamannya. Kira-kira begitu Pak. Tujuan utamanya sesungguhnya itu. Kalau soal misalkan mungkin kepentingan personal dan sebagainya, teman-teman DKM sudah punya banyak kesibukan masing-masing, itu seperti itu. Saya sendiri juga sebagai dosen di banyak tempat di DKI Jakarta ini, dan ustaz-ustaz yang lain juga, atau teman-teman yang lain juga punya kesibukan masing-masing. Nah, apa yang kami alami sebagai jamaah di sini memang keterbatasannya banyak dan yang paling yang paling kami rasakan itu dari denah masjid ini yang masih sangat terbatas seperti itu. Makanya kemarin kita ingin memastikan ke Ustaz di wilayah tanah dan seterusnya itu seperti apa, itu seperti itu. Agar kalau kita sebagai DKM untuk melakukan renovasi dan seterusnya itu tidak menyalahi hakul adami, kira-kira begitu Pak. Sebagai anak pesantren kita ngerti soal itu, hukum fikihnya kira-kira seperti apa. Makanya alhamdulillah ada seperti ini untuk memastikan kira-kira batas-batas hak masjid dan batas-batas yayasan, batas-batas dan yang lainnya seperti itu. Kalau saya secara personal sesungguhnya yang juga didukung oleh teman-teman DKI itu kan punya niat ingin membeli tanah kiri kanan ini, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, bukan untuk saya dan juga bukan untuk teman-teman DKI, dan begitu. Tapi agar semua masyarakat Pondok Giri atau siapapun yang lewat kalau mau mampir ke masjid itu sangat aman sekali, itu seperti itu. Seperti tadi disampaikan, ramai tentu saja. Kemudian siapapun mau masuk ke sini juga nyaman, gitu. Entah sekedar pipis, karena meskipun sekedar pipis itu kan bukan tidak bermanfaat buat masjid, teman-teman gitu. Tapi itu justru mendatangkan berkah, meskipun itu sekedar pipis, tidak sholat misalnya. Dan dengan itu kadang mungkin kita mendapatkan jalan agar masjid ini menjadi makmur, gitu. Kira-kira begitu. Jadi tujuannya lebih ke situ Pak. Tidak ada maksud misalkan untuk mengambil alih masjid atau investasinya. Tentu saya tidak butuh limbah, tidak butuh karpet, teman-teman sebagai administrasi kelurahan, tapi lebih ingin misalnya masjid ini nyaman untuk siapapun, semua umat Pondok Giri saja dan semua umatnya Nabi Muhammad yang berlarang di sini untuk mampir, lebih ke situ. Makanya kalau misalkan Nadir, Mas Hendi dan sekaligus Bapak yang mengelola yayasan memberikan dukungan kepada upaya PPS itu monggo, gitu. Soal transparansi kita buka bersama bareng-bareng di sini monggo, nggak ada masalah. Saya terus tajihan dan teman-teman semua, nggak apa-apa saya bertanggung jawab jadi ketuanya kalau misalkan di apa namanya nanti betul-betul yayasan full memberikan pertanyaan itu, saya bertanggung jawab kepada ini seperti ketua saya bilang. Kita mulai dari ini kiri kanan ini kita obrolkan dengan pihak yayasan yang punya, misalkan mau dibeli monggo atau mau diwakafkan juga monggo, gitu, seperti itu. Saya tantang mereka, saya kasih 3 bulan saya lunasin, gitu, bercanda. Nanti saya yang ke kampanye ke umat atau masjid punya program ini. Kalau misalkan ini dikasih, kita untuk lantai 2 jadi mudah, gitu. Tapi kalau situasi sekarang agak susah karena kiri kanan bukan milik masjid, gitu seperti itu. Untuk misalkan nanti kita renovasi ini, hakul adamnya kita nggak punya hak Pak, kira-kira begitu. Kalau hakulnya kan nggak Pak, khawatirnya mereka juga lempar batu ke kita, lalu kita balas, mereka balas itu hakulnya juga, gitu. Jadi lebih ke situ aja sesungguhnya. Soal yang lain-lain, misalkan seperti kegiatan dan seterusnya, tentu kita sebagai orang yang masih dalam proses belajar masih banyak kekurangan dan seterusnya. Dan itu bagian dari proses seperti itu. Jadi saya menjadi pribadi dan sebagian teman-teman sama sekali tidak dalam rangka untuk menguasai atau apapun. Dan belum tentu saya juga belum tentu juga kami ini masih 2 tahun lagi misalkan masih hidup atau tidak juga tidak tahu. Tapi lebih
punya maksud agar semua umat Pondok Miri dan sekaligus juga umatnya dan umat yang berpahlawan di sini merasa nyaman datang ke sini, bahwa ini adalah betul-betul rumah Allah lah kira-kira. Lebih ke situ saja, seperti itu. Kalau soal nanti proses manajemen dan seterusnya, kita buka bareng-bareng bersama secara transparan sehingga kita bisa saling percaya satu sama lain, seperti itu. Baik itu berkaitan dengan keuangan kah, berkaitan dengan misalkan perencanaan kah, dan seterusnya. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih dan mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan, karena ini kultur saya agak Jawa Timuran, jadi lebih agak belak-belakan sedikit gitu. Agadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Mungkin saya akan menjawab dari Pak Ustadz Nabil ya. Di sini saya hanya menjalankan amanah wasiat dari almarhum bahwa untuk bangunan para dan sebagainya tetap seperti ini, tidak dijual atau dimakan. Intinya seperti itu aja Pak Nabil. Mohon maaf, saya harus benar-benar bicara apa adanya, apa yang diwasiatkan. Dan saya insya Allah akan menjalankan amanah tersebut. Terus terang saya juga emang baru belakang ini ya karena berhubung dengan kegiatan saya dan tempat tinggal saya yang lumayan jauh ke lokasi gitu. Cuma saya memegang amanah seperti itu, saya tidak mau bahwa tanah dan lain itu tetap seperti ini aja. Itu aja. Terima kasih. Baik, mungkin itu sedikitnya saya nggak punya hak untuk menjawab, ya, punya hak menjawab. Tapi saya tahu struktur dari awalnya pendirian masjid, kemudian yayasan, termasuk bangunan sebelah sana. Kemarin saya seperti itu, karena saya ngobrol dengan ibu sebenarnya yang bagian mana saja sih, apakah depan mimbar termasuk, gitu kan? Saya ngobrol dengan ibu, ternyata pernyataannya sama dengan bapak. Jadi posisinya katanya kemarin saya bilang dinding masjid itu ternyata enggak sampai sana ke pelataran. Saya kemarin itu dengan Pak Ahmad, coba itu, gitu kan? Coba itu, bapak bilang kan sekotak masjid ini, kan? Ternyata pasti itu enggak salah itunya. Ternyata sampai ke pelataran yang ada keramik. Nah dari keramik itu sekotak ya. Batas terluarnya, jadi bangunan 160, kemudian yang 28 ya, 28 ini berarti posisinya di sana, gitu ya. Jadi posisinya kotak seperti ini, jadi mimbar ini termasuk tanah yayasan kanan dan kiri, gitu. Jadi seperti itu, ya. Iya, ini lurus ini, sini ya, sini, ya, ini ya. Dan sini yayasan, iya, masih dari sini sampai itu ada pelataran yang ketemu di juga, nah itu bisa ke sana. Saya ngitung kemarin sebelum si Mamang pergi ya, kemudian kan ada teman-teman yang ngobrol sama masalah kabel ya,